Kim Hye-soo lahir tanggal 5 September tahun 1970, adalah seorang aktris Korea Selatan. Kim adalah salah satu bintang remaja paling populer di tahun 1980-an dan 1990-an. Dia dikenal karena kemandiriannya yang keras kepala dan secara teratur memainkan wanita yang berkemauan keras dan canggih. Kim memulai karirnya dalam sebuah iklan untuk Nestle Milo pada tahun 1985. Dia membuat debut filmnya sebagai aktris utama dalam film Kambo 1986, di mana dia menerima penghargaan pertamanya sebagai aktris pendatang baru terbaik pada tahun 1987 Baeksang Arts Award. Dia adalah pemenang termuda penghargaan film Naga Biru untuk aktris pemeran utama terbaik dalam Cinta Pertama 1993. Perannya yang paling sukses secara komersial adalah Madam Jong dalam film Kejahatan Taza The High Rollers 2006, yang juga memenangkan penghargaan film Naga Biru ketiganya untuk aktris terbaik. Selain penampilannya di film, Kim telah tampil di banyak serial televisi yang sukses, termasuk Partner tahun 1994 sampai tahun 1998, Did We Really Love 1999, Yang Hee Bin 2002, The Queen of Office 2013, Signal 2016, Hyena 2020, Juvenile Justice 2022, dan Under the Queen's Umbrella 2022. Kim Hye-soo lahir pada tanggal 5 September tahun 1970 di Busan, distrik Dongnai, anak kedua dari 5 bersaudara. Dia pindah ke sekolah dasar Seoul Midong ketika dia duduk di kelas 3 di Sekolah Dasar Nasional Busan karena pekerjaan ayahnya. Saat di sekolah dasar, dia adalah anggota tim demonstrasi anak-anak taekwondo nasional, dan pada April tahun 1982 adalah gadis penjual bunga yang mempersembahkan karangan bunga kepada Juan Antonio Samaranch, Presiden ke-7 Komite Olimpiade Internasional. Pada tahun 1985, Kim tampil dalam iklan untuk Nestle Milo dan juga video musik K-pop pertama, judul lagu Choyong Pil Empty in the Air. Pada tahun 1986, Kim membuat debut filmnya di Kambo ketika dia masih menjadi siswa sekolah menengah tahun pertama. Dia juga memenangkan aktris baru terbaik untuk Kambo di Baeksang Arts Award ke-23. Kim kemudian memainkan peran utama dalam serial televisi Samogok 1987, Sun Sim Yi 1988, dan Senoya 1989. Dia beradu akting dengan Roh Jo Hyun di When the Flowers Bloom and the Bird Cry 1990. Pada tahun 1991, dia mendapatkan peran utama dalam Lost Love. Kim disebut sebagai bintang papan pensil tahun 1980-an karena popularitas papan pensil yang dicetak dengan gambarnya. Dia juga dinobatkan sebagai bagian dari Troika tahun 1990-an di Korea bersama dengan orang sezamannya Kim Hee-sun dan Sim Eun-ha untuk ketenaran nasional mereka. Pada tahun 1993, Kim memimpin peran utama dalam film First Love dan mendapat pujian kritis atas perannya sebagai gadis lugu, memenangkan penghargaan film Blue Dragon untuk aktris pemeran utama terbaik dan memberinya gelar Cinta Pertama Bangsa. Kegagalan box office. Selama 2 dekade, ia mengumpulkan filmografi peran utama dan pendukung yang cukup besar, terutama dalam serial televisi Did We Really Love dengan Bae Yong-joon dan Revenge and Passion dengan Ahn Jae-woo, serta film Tie a Yellow Ribbon 1998. Pada tahun 2000-an, Kim lebih fokus pada karirnya di film daripada televisi, tampil di Kick the Moon, YMCA Baseball Team dan Tri. Pada saat ini, ia menemukan kembali citranya sebagai femme fatale yang glamor dan percaya diri dalam Hypnotized 2004, peran Kim dalam The Red Shoes 2005, dan Taza, The High Rollers 2006.
adalah yang paling dikenal dan memasukkannya dalam film Korea. Daftar A industri. Berbagai peran film mengikuti. Seperti seorang ibu rumah tangga yang diam-diam berkencan dengan seorang mahasiswa hari yang baik untuk berselingkuh, seorang bibi yang tidak terpengaruh dalam keluarga Sim, pelacur di Elephant Mom dan penyanyi bar di Modern Boy 2008. Dia menganggap kolaborasinya dengan Han Suk Kyu di tahun 2010 penjahat dan janda sebagai salah satu hal terpenting dalam karir aktingnya. Pada tahun 2009, Kim kembali ke televisi dengan style yang berlatarkan industri fashion. Dia mengikutinya dengan melodrama misteri Home Sweet Home pada tahun 2010. Sering menjadi pembawa acara-acara penghargaan film dan variety show TV, Kim masuk sebagai pembawa acara MBC, acara terkini Wekim, seorang pengamat film dokumenter yang rajin. Ditemukan oleh tim produksi menjadi cocok untuk program karena mulai lebih fokus pada masalah lingkungan dan global. W dengan Kim Hye-soo tayang perdana pada Juli tahun 2010, tetapi dibatalkan pada Oktober tahun 2010. Dengan Kim mengkritik keputusan jaringan tersebut, Kim dengan Yo Jun Sang di Blue Dragon Film Award ke-34 pada 2013, pada 2012, dia bersatu kembali dengan sutradara Taza Choi Dong-hoon di The Thieves. Bertempat di antara Kasino Macau, film Perampokan menjadi salah satu film terlaris dalam sejarah perfilman Korea. Kim memenangkan Top Excellence Award, aktris film di Korean Culture and Entertainment Award ke-20. Hal ini diikuti dengan peran pendukung dalam film sejarah Han Jae-rim, The Fast Reader. Pada tahun 2013, ia membintangi film komedi romantis The Queen of Office, juga dikenal sebagai Goddess of the Workplace, sebuah adaptasi dari drama Jepang tahun 2007 Haken no Hinkaku, Bride of the Ten. Kim selanjutnya membintangi Coin Locker Girl, juga dikenal sebagai Chinatown, pada tahun 2015, sebuah film noir yang digerakkan oleh wanita yang langka. Dia bilang dia tidak keberatan terlihat tidak menarik untuk perannya sebagai bos kejahatan yang kejam, dengan penata rias menambahkan bintik-bintik usia ke wajahnya, rambutnya beruban, dan lemak di perut dan pinggulnya dengan prostesis. Kim mengatakan, menyiksa secara mental, memutuskan apakah akan menerima peran itu. Tetapi begitu dia melakukannya, dia merasakan gelombang kegembiraan setiap kali dia melangkah ke lokasi syuting, dan menganggap film itu sebagai tantangan baru yang membuatnya jantung berdebar kencang dan menakutinya pada saat yang sama. Kim membuat comeback layar kecilnya pada tahun 2016 dengan Signal Tifin yang sukses secara kritis dan komersial. Kim beradu akting dengan Lee Jae-hoon dan Cho Jin-wong sebagai Cha Soo-hyun, petugas polisi wanita pertama di Satuan Tugas Khusus, yang kemudian menjadi pemimpin regu kasus dingin Seoul. Dia memenangkan aktris terbaik di penghargaan Seni Baeksang ke-52 dan penghargaan TVN 10 untuk penampilannya. Pertama-tama, saya menuliskan semua yang saya lihat. Dalam hal artis, saya bukan direktur casting, tapi saya ingat dan merekomendasikannya ketika ada karya bagus atau karakter yang cocok untuk aktor tersebut. Telah keluar, jika Anda melihat memo saya, ada orang yang berusia di atas 70 tahun. Secara umum, jika Anda mengingat hari-hari ketika seorang aktor tidak menjadi sorotan tetapi terkesan dengan dirinya sendiri, saya melihat aktor itu sebelumnya. Saya pikir itu sangat bagus. Tidakkah kamu ingin mengatakan itu? Hal yang sama berlaku untukku. Yang terbaik adalah ketika aku bersama aktor yang baik. Kim Hye-soo dalam wawancara keluarga. Kim kemudian membintangi film drama komedi Familyhood, film yang disutradarai oleh Kim Tae-gon, dibintangi oleh Ma Dong-seok dan Kim Hyun-soo. Kim dinominasikan sebagai aktris terbaik di penghargaan film Buil ke-25, penghargaan film Naga Biru ke-37, dan penghargaan Seni Baeksang ke-53. Pada 2017, Kim juga membintangi film noir A Special Lady. Disutradarai oleh Lee An-gyu, Kim berperan sebagai Na Hyun-jung, wanita yang menjadi orang kedua dari organisasi gangster yang berubah menjadi entitas bisnis terkemuka.
berlawanan dengan Lee Sun Kyun dan Lee Hee Jeon. Pada tahun 2018, Kim membintangi film krisis IMF, The Fault, bersama Yoo Ah-in. Dia dinominasikan untuk aktris terbaik di Baeksang Arts Award ke-55. Kemudian dia berperan dalam film fiksi ilmiah Kembali. Pada Juni tahun 2019, Kim dipastikan tampil The Day He Died, Unclosed Case, debut penyutradaraan Park Ji-won. Film ini dirilis pada tanggal 12 November tahun 2020. Kim dinominasikan di Baeksang Arts Award ke-57 dalam kategori film aktris terbaik. Pada tahun 2020, Kim membintangi drama Hukum Hyena. Dia berperan sebagai pengacara Jung Geum-ja, hyena sejati yang mengejar uang dan kesuksesan tidak peduli apa yang harus dilakukan. Itu ditayangkan di SBS TV dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 11 April tahun 2020. Dia dinominasikan untuk aktris terbaik di Baeksang Arts Award ke-56. Pada Maret tahun 2022, Kim mendapatkan pengakuan internasional atas peran utamanya sebagai juri Sim Eun-seok dalam serial Netflix Keadilan Remaja sebagai acara non-Inggris paling populer selama 2 minggu berturut-turut. Dia dinominasikan untuk aktris terbaik di Baeksang Arts Award ke-58. Pada tahun yang sama ia membintangi drama sejarah Tifin Under the Queen's Umbrella sebagai Ratu Im Hwa Ryong. Kim telah menjadi simbol seks Korea yang populer sejak dia mengenakan gaun berpotongan rendah sebagai pembawa acara Blue Dragon Film Award dan pemenang aktris terbaik pada tahun 1993. Dan merupakan simbol revolusi seksual di era tersebut. Kim dikenal merawat aktor-aktor muda dengan baik dan digambarkan oleh lawan mainnya Ma Dong-seok dalam Familyhood 2016 sebagai orang yang paling perhatian dalam merawat orang lain. Rekan mainnya Lee Sang-hee dalam serial TV Juvenile Justice mengatakan, Kim akan menuliskan nama aktor yang tidak dikenal ketika menurutnya akting mereka bagus, sehingga dia dapat merekomendasikan mereka untuk skrip yang cocok di masa mendatang. Banyak aktris, termasuk Son Ye Jin, Han Ji Min, Kim Nam Jo, dan Yoon Jung Ah telah menyatakan terima kasih dan terima kasih khusus kepada Kim atas perhatiannya. Kim memiliki gelar sarjana teater dan film dari Universitas Dongguk. Pada tahun 2013, Kim mengaku telah menjiplak tesis masternya, A Study on Actor Communication, dengan bagian-bagian yang disalin kata demi kata dari setidaknya 4 buku. Dia meminta maaf atas tindakannya, yang menurutnya disebabkan oleh jadwalnya yang padat, dan ketidaktahuan akan plagiarisme sebagai pelanggaran serius. Kim kehilangan gelar masternya di bidang jurnalisme dan komunikasi massa sebagai akibatnya. Kim dan aktor karakter Yoo Ha-jin pertama kali bertemu pada tahun 2001. Setelah syuting film Kick the Moon dan menjadi dekat pada tahun 2006 setelah tampil bersama di Taza, The High Rollers. Desas-desus tentang keduanya berpacaran muncul mulai tahun 2008 meskipun keduanya terus menyangkal keterlibatan romantis hingga awal 2010 ketika foto-foto paparazzi dari keduanya dirilis. Dan pasangan tersebut secara resmi mengkonfirmasi hubungan mereka. Kim dan Yoo putus pada tahun 2011. Pada tahun 2008, Kim menyumbangkan seluruh biaya narasi dari film dokumenter Forgiveness, Are You at the End of the Way kepada dana dukungan korban kejahatan. Pada bulan April tahun 2009, Kim memamerkan seni popnya di pameran seni terbuka Seoul. Salah satu lukisan kolasenya dijual seharga 5 juta won, dan dia menyumbangkan uangnya untuk amal. Pada tanggal 7 Juli tahun 2009, Kim berpartisipasi dalam kampanye Style Meets Art yang diselenggarakan bersama oleh saluran kabel On Style dan Komisi Nasional Korea untuk UNESCO, dan dia menyumbangkan hasil dari sumbangan karyanya ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO. Kim mendonasikan 100 juta won untuk korban kebakaran hutan yang terkena kebakaran Goseong tahun 2019. Pada tahun 2020, untuk kekurangan masker akibat pandemi COVID-19, Kim mendonasikan 100 juta won ke Hope Bridge Disaster Relief Association
pada tanggal 7 Maret tahun 2022, Kim mendonasikan 100 juta won kepada Hope Bridge Disaster Relief Association untuk membantu korban kebakaran hutan Uljin dan Samcheok 2022 sebagai dana bantuan darurat. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kim mendonasikan 100 juta won untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir Korea Selatan tahun 2022 melalui Hope Bridge Korea Disaster Relief Association. Pada tanggal 10 Februari tahun 2023, Kim mendonasikan 100 juta won untuk membantu gempa bumi Turki Suriah 2023 dengan mendonasikan uang melalui Hope Bridge National Disaster Relief Association.